Selamat malam Handika Surbakti. Malam Nuril, gimana kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik dan bahagia karena Alhamdulillah. saudara saya Muhammad Handika Surbakti berkenan untuk menemani saya dalam mengisi konten yang sangat bermanfaat ini. Amin. Sebelumnya teman-teman, ini saya baca profil singkat saja dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama lengkapnya adalah Muhammad Handika Surbakti. Saya baca dari prestasi beliau. Saya bacakan 4 saja ini, karena banyak sekali. Pertama, beliau ini penerima program beasiswa santri berprestasi Kemenak RI tahun 2012. Nah, disinilah awal mula saya pertama mengenal Muhammad Handika Surbakti. Berikutnya, beliau ini pada 2016 itu menjadi wisudawan terbaik non-akademik UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2017, beliau juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara, cabang Musabaqah Makalah Al-Quran. Dan 1 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2018, beliau juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2012 cabang tahun 2018 cabang Musabaqah Makalah Al-Quran. Dan pada tahun 2019 beliau ini salah satu penerima beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI di universitas yang sangat favorit. Waduh. Yakni Universitas Indonesia. Keren sekali. Universitas Indonesia, Peminatan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam. Itu sekilas tentang prestasi Muhammad Handika Surbakti dan pengalaman organisasi. Di antaranya beliau ini co-founder sekaligus advisor ya Medan Youth Forum. Kemudian sejak tahun 2016 sampai sekarang itu direktur di Young Islamic Economists Association Indonesia. Dan sejak tahun 2014 hingga saat ini beliau sebagai advisor, karena dulunya beliau adalah seorang founder UINSA Student Forum. Ini adalah organisasi kampus yang bergengsi di UIN Sunan Ampel Surabaya hingga saat ini. Dan pada tahun 2015 hingga tahun 2016 beliau ini merupakan koordinator di Global Peace Youth Indonesia Chapter Surabaya. Dan tahun 2014 hingga tahun 2015 beliau adalah pemimpin umum Lembaga Pers Mahasiswa Solidaritas UIN Sunan Ampel Surabaya. Luar biasa profil beliau. Beliau juga merupakan alumni. Ya, mungkin salah satu alumni terbaiknya ya yang dimiliki oleh pesantren Auradatul Hasanah Medan. Itu adalah sekilas tentang beliau, dan hari ini, malam ini kita akan membahas tentang passion. Soalnya Mas Handika, sebenarnya tema ini berdasarkan keresahan pribadi gitu, pribadi saya. Berbicara masalah passion, pada waktu yang bersamaan ada mereka yang sudah tahu passionnya itu apa, terus mereka juga bahkan bisa hidup dari passionnya. Dan pada waktu yang bersamaan nih, ada yang sampai sekarang ini nggak tahu passionnya apa gitu, dan nggak tahu mesti gimana untuk menemukan passion. Nah, kita akan membahasnya itu lebih mendalam dengan narasumber kita yang kece ini. Dan sebelum itu Mas Handika, saya pengen tahu nih, sebenarnya untuk passion itu menurut Mas Handika itu apa sih? Terima kasih Nuril. Nih saya seneng nih ketika saya diundang untuk sharing di sini di channel Nahku Dosen ini. Saya sangat tertarik gitu, karena saya juga udah ikutin beberapa video yang ada di sana.
Oke, ngomongin passion ini memang nggak ada habis-habisnya. Dan kadang orang bilang topik-topik sepertinya ada terus dan memang dibutuhkan terus. At the same time juga perspektif yang beragam tentang ini juga membuat diskusi tentang ini jadi menarik. Bagi saya passion itu sederhana. Saya paling senang mengambil definisi passion itu dari buku yang sangat populer, namanya buku Ikigai. Nah, passion itu adalah the combination of what you love and what you good at. Kombinasi apa yang kita sukai dan kita bisa jago, ahli di situ. That's passion. Jadi kombinasi dua itu saja. You love that and you good at it. Nah, karena apa? Karena ada orang good at something tapi dia nggak suka itu. Atau dia ada juga suka sesuatu, ya banyak kan kita suka jalan-jalan tapi kita nggak bisa seperti vlog traveler gitu. Suka fotografi, tapi kita bukan fotografer yang handal. Nah, jadi kombinasi kedua inilah passion. Dari sekian banyak definisi yang ada, saya paling suka menggunakan definisi itu dalam hidup saya, yaitu combination what you love and what you good at. Gitu. Berarti sesuatu yang kamu cintai dan kamu bagus di bidang itu ya? Benar. Misalnya saya nih, saya sebenarnya suka nyanyi, tetapi saya tidak bagus di nyanyi. Itu bukan passion berarti ya? Bukan. Oh. Aduh, semakin spesifik ternyata hidup saya ini. Oke, berarti apa yang kamu sukain dan kamu bagus di bidang itu. Yep. Oke. Tapi tadi Nuril sempat singgung nih. Nuril tadi sempat singgung tentang ada orang kerja sesuai passionnya gitu ya. Nah itu bukan beda lagi tuh. What you good at and what you can be paid for, itu namanya profession. Oh, itu sudah beranjak ke profesi ya? Ya. You good at it and you can paid for it. Nah, itu profesi. Kalau misalnya nih kayak Ronaldo misalnya, Mas Andika, itu gimana? Ronaldo. Dia mungkin begini, ada orang yang punya kelebihan, dia bisa menggabungkan passionnya dan professionnya. Dia love, good at it, and paid for it. Ada juga orang yang passionate about something, tetapi dia nggak dibayar untuk itu. Nah, makanya ada orang yang bekerja untuk mendapatkan uang untuk menghidupi kesehariannya, tapi at the same time di luar pekerjaannya itu dia melakukan hal yang sesuai dengan passionnya. And that's okay. Ada yang orang yang passionnya di situ, cuman kemudian dia tidak dibayar, mungkin itu adalah mereka orang-orang yang ikhlas, minal mukhlasin kayaknya. Makanya dia nggak boleh berkutat dengan passionnya dong. Oh, passion tetap lanjut, tetapi ada hal lain yang kita bisa mendapatkan sesuatu dari situ ya. Yes. Menurut Mas Handika nih, seberapa penting sih mengetahui passion itu? Soalnya, gimana Mas Handika? Gimana? Coba, kasusnya ini memang lumayan banyak ya. Kalau seberapa penting tuh generasi kita ini, Nuril, kita itu digital native ya. Kita tahu update segala sesuatu di Instagram, di sosial media. Dan kita mudah terpengaruh, terombang-ambing dengan orang yang ada di sana gitu. Dan orang yang tidak punya passion, dia tidak tahu apa yang dia sukain dan apa yang dia bagus di bidang bagus di situ, dia akan mudah terombang-ambing. Ini namanya sindrom kita generasi Z awal dan generasi milenial akhir itu kena sindrom namanya you only live once dan fear of missing out, takut ketinggalan zaman, terus akhirnya ikut-ikutan gitu, nggak punya jati diri. Tetapi pada dasarnya passion itu kan membimbing kita untuk mencapai tujuan. Passion itu membuat kita bersemangat bangun pagi. Passion itu membuat Nuril mau nih merekam video, terus mengeditnya, terus menguploadnya, walaupun sekarang subscribernya masih dikit. Iya, betul sekali. Jadi passion itu penting gitu di zaman serba pikuk dengan orang lain di depan kita. Kita butuh something yang bisa keep us on the track, dan itu adalah passion. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu passion kita, atau misalnya kita tidak berusaha mengeksplornya, kita akan ikutin arus. Dan orang-orang yang mengikuti arus di masa seperti ini akan terdisrupsi.
Sudah mulai masuk kosakata favoritnya Prof. Pak Renal Kasali. Disrupsi. Iya. Jadi kita yang tidak menemukan atau tidak memiliki passion yang jelas begitu akan mudah terdisrupsi. Mas Andika, nah passion itu bangunnya gimana sih? Apakah itu dari bakat atau minat menurut Mas Andika? Passion. Tapi sebelum itu izinkan saya bilang, apakah passion itu ditemukan atau diciptakan? Iya. Nah, dua-duanya bisa. Ada orang yang menemukan passionnya dalam proses perjalanan hidupnya, ada orang yang menciptakan passionnya. Tapi sekarang kita bicara tentang yang paling populer, itu creating passion, not finding a passion, tapi menciptakannya gitu. Cara menciptakannya mungkin akan terlihat sangat konseptual. Salah satunya adalah aktif. Nah, kalau masih anak muda nih, definisi aktif itu apa? Kalau masih mahasiswa, definisi aktif itu adalah aktif berorganisasi, aktif ikut kegiatan, aktif ikut kesukarelawanan, aktif ikut acara, dan seterusnya. Itu adalah cara mengeksplor. Sometimes kita bisa menemukan passion, karena rata-rata banyak orang menemukan passionnya di luar dari aktivitas akademiknya. Nuril, syukur dia bisa mencintai akademiknya, ada senten juga passionate about it. Kalau saya di 1 semester 2, 1 semester 1 sampai 3, saya nggak nyaman. Bukan something yang bisa saya senengin itu program studi saya. Jadi saya harus mencari passion saya di luar dari ruang kelas. Makanya saya banyak ikut kegiatan beragam banget, tapi pada dasarnya adalah mengeksplorasi diri tanpa membatasi diri. Itu yang pertama, aktif ya. Jadi proaktif gitu, ikut kegiatan. Jangan batasin diri, kan sekarang banyak mas saya kan jurusannya hukum, ngapain saya ikut acaranya teman-teman bimbingan konseling? Kan saya backgroundnya adalah santri, masa saya ikut dialog antar agama? Kan saya backgroundnya, proses membatasi diri seperti ini akan menyulitkan kita menemukan atau menciptakan passion. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sering kita dengar tapi susah kita praktekkan, keluar dari zona nyaman. Tapi saya bilang, at the same time kadang kita bukan butuh keluar dari zona nyaman, Lorin, tetapi kita butuh keluar dari zona teman. Zona teman, ini ya bukan friendzone ya. Baru untuk saya. Iya. Jadi zona teman itu maksudnya apa? Kita sering terkungkung di sebuah kondisi lingkungan pertemanan yang tidak produktif untuk pengembangan diri. Dan kita butuh keluar dari situ. Ada lingkungan pertemanan yang tidak sehat untuk pengembangan diri kita. Nah, kita kadang dibutuhkan untuk keluar dari zona teman tersebut untuk mencari jati diri kita. Kenapa? Kadang di lingkungan pertemanan itu kita nggak bisa jadi diri sendiri, Nuril. Contoh, kan kita akrab nih, aku sama Nuril. Ya, tahulah pernah tinggal berapa tahun bareng gitu ya. Pernah jualan barang nggak tahu tak jelas dulu tak sekali. Jadi kita udah tahu persis gitu aibnya, kekurangannya dan seterusnya. Contoh terus bisa saja nih Nuril bilang, "Dik, aku pengen ikut ini nih. Ikut training menjadi motivator. Bayar 5 juta, aku udah DP kemarin 2,5 juta. Aku bisa aja bilang kayak gitu. Masa orang kayak kamu cocok jadi motivator? Hah? Ngaca dong, gini aktivitas harian kamu loh, gak cocok banget. Nah, kadang kita sering mendapatkan feedback seperti itu di lingkungan teman. Oleh karenanya, kita bukan antisosial, tetapi kita butuh, take care of yourself is not selfish ya. Jadi, kita butuh keluar dari zona teman dahulu, baru keluar dari nyaman. Jadi, ini justru tantangannya. Tetapi kan kita kadang sering tuh, anak-anak muda takut tidak punya circle lagi, takut tidak punya teman, dan seterusnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah, ini sangat penting, punya lingkungan, dan lebih spesifik lagi punya mentor. Punya mentor. Nah, jadi kalau misalnya ada punya mentor itu kita enak diskusi gitu loh, Ril. Kita bisa ngubungin dia kapan saja, diskusi tentang pengembangan diri kita bisa bertanya apa saja dan seterusnya. Tetapi caranya adalah lagi-lagi aktif, proaktif. Passion itu bukan ditunggu, bukan wangsit ditunggu. Passion nih gitu, nggak kayak gitu. Tetapi dicari satu persatu. Oh iya, kayaknya aku passionate di bidang ini. Oh iya, ternyata aku passionate di bidang ini gitu. Makanya kan kalau proses kehidupan mahasiswa itu saya buat
siklusnya. Semester 1, 2, 3 masa eksplorasi, semester 4 sampai semester 5 itu masa menentukan pilihan, semester 6, 7, 8 masa menikmati. Nah, jadi gunakan masa mengeksplor dulu, baru nih misalnya nih dulu ikut banyak organisasi di semester 4, 5 udah mulai mengikis buat spesifik. Semester 6, semester 7, semester 8 itu lagi performanya lagi bagus-bagusnya. Gitu, Rel. Oke, terima kasih Mas Handika, luar biasa penjelasannya. Jadi pertama proaktif, kedua keluar dari zona teman katanya. Wow, ini bagus, ini baru bagi saya ini. Keluar dari zona teman. Betul sekali, teman bisa saja nyaman secara lingkungan, tetapi dalam pengembangan individu, kapasitas, keilmuan, dan wawasan semacamnya belum tentu juga nyaman. Dan yang ketiga adalah punya mentor. Dan pada akhirnya Handika berkeyakinan bahwa passion itu bisa ditemukan tetapi juga bisa diciptakan. Dan untuk Mas Handika tadi lebih banyak membahas tentang passion itu diciptakan. Terima kasih. Ada tambahan Mas Handika? Mungkin yang paling penting adalah menurut saya kita selalu pola pikir kita itu jangan fixed mindset tapi growth mindset gitu. Kita kasih ruang di pikiran kita bahwa ruang kita untuk bertumbuh gitu. Jangan berpikir bahwa hidup kita udah saklek segitu. Jadi kadang kita susah menerima perspektif baru gitu. Karena udah terlalu nyaman dengan apa yang kita yakini selama ini gitu. Dan itu aja sih. Jangan merasa jangan batasi diri untuk berkembang. Give yourself space gitu untuk bisa to grow. Nah, jadi kadang kan kita terlalu menutup diri, itu yang membuat susah. Dan orang-orang yang menutup diri, dia selalu punya jawaban atas apapun tawaran-tawaran orang di kemudian. Dia selalu punya alasan untuk tidak ambil keputusan dan seterusnya. Yang paling penting itu sih menurut saya, Nuril, itulah proses penciptaan passion tadi dengan aktif itu, dengan proaktif. Nah, itu sih menurut saya untuk masalah menciptakan atau menemukan passion. Kan saya orang desa, Mas Handika. Sama. Orang tua saya tentu dong. Sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang mereka berdua tidak tahu passion itu apa, bakat, menemukan bakat anak itu seperti apa, terus mendorong bakat anak itu seperti apa, tidak tahu. Dan bersyukurlah bagi teman-teman yang misalnya terlahir dari orang tua yang misalnya paham betul bagaimana menemukan dan mengembangkan potensi anak-anak mereka. Tetapi pertanyaannya Mas Handika, bagaimana saya misalnya, posisi saya yang tidak mendapatkan porsi yang besar dalam mendorong bakat atau passion minat saya ke depan, bagaimana cara menemukannya? Tadi sudah disinggung beberapa hal, mungkin ada tambahan dari Mas Handika untuk menemukan passion itu bagi kita yang atau bagi mereka yang tidak terlahir dari keluarga yang paham betul. Jadi memang Nuril benar, ada beberapa riset akhir-akhir ini saya juga sering ngomongin itu. Salah satunya riset yang populer dari Semeru Institute kerjasama dengan Asian Development Bank, itu membuktikan bahwa orang yang kaya dari kecil itu berpotensi suksesnya jauh lebih besar daripada orang yang seperti kita. Memang ada peluang, tapi itu jauh sekali gitu. Kenapa? Karena mereka sejak kecil nutrisinya terpenuhi. Mereka dapat akses pendidikan yang bagus. Nuril dulu kecil mungkin minum susunya yang mana ya kan? Saya tidak pernah minum susu. Saya tidak pernah minum susu berarti ya. Tidak pernah. Makan daging berapa minggu sekali. Nah, jarang banget. Nah, oleh karena itu secara gizi, akses ke pendidikan yang baik gitu, itu udah beda benar. Jadi dan itu kan punya potensi terhadap kekuatan kognitif seseorang. Betul sekali. Nah, makanya kita ndak usah terlalu heboh membandingkan diri dengan Maudy Ayunda, dengan Tasya Kamila, dengan Santoso yang jadi rektor termuda di Malang. Lihat keluarganya dari kecil. Akses yang sama untuk itu. Oke, itu ya. Bahkan kayaknya seminggu lalu saya baca artikel dari CNBC bahwa di Amerika Serikat membuktikan bahwa menjadi orang kaya punya potensi jauh lebih besar menjadi orang sukses daripada menjadi orang pintar gitu. Jadi rich itu lebih apa daripada smart gitu. Nah, itu memang benar ya. Jadi memang orang-orang yang seperti kita
backgroundnya seperti ayah kedua orang tua petani, tidak punya perspektif untuk itu dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan, makanya lagi-lagi anak itu harus tahu diri ya. Tapi memang orang tua yang penting bagi orang tua adalah menciptakan psychological safety kepada anak untuk berkembang. Nah, syukurnya mungkin saya sepertinya yakin Nuril sama saya persis. Orang tuanya karena saking nggak ngertinya, dia biarin kita ngembangin diri sesuai keinginan kita. Betul sekali. Dan anak menjadi lebih mandiri. Dan itu privilege yang kita dapatkan belum tentu didapatkan oleh orang lain. Nah, tapi ketika orang tua menciptakan psychological safety dan dia mendoakan anaknya untuk lebih baik, dan si anak ini tahu diri dia dari mana dan mau berangkat kemana dan apa yang harus dibawanya dalam proses menuju tujuannya, dia akan proaktif di sana kayak gitu. Jadi memang aktif itu kita mencari tahu diri itu menjadi penting gitu. Makanya kita sering dengarkan kalau kita di pesantren itu binasalah orang-orang yang tidak tahu diri gitu. Halaka umru man lam ya'rif qadrah gitu. Jadi memang kita tahu diri. Oke, saya dari sisi anaknya harus seperti itu, dari sisi orang tua menciptakan psychological safety. Itu yang paling penting menurut aku. Ketika anak itu merasakan dipercaya dan ada psychological safety dari orang tua, dia akan lebih leluasa berkembang. Jadi beberapa keputusan hidup besar dalam hidup aku itu real, mungkin Nuril juga. Kita minta orang tua cuma bilang, iya bagus itu, kami doakan. Nah, itu privilege juga yang belum tentu didapatkan orang lain. Betul sekali. Jadi orang tua yang yang mungkin pendidikan formalnya tidak mapan, justru mampu memberikan ruang yang begitu besar bagi anaknya untuk menemukan jati diri, bakat, minat secara mandiri kayaknya. Betul sekali Mas Andika. Bahkan ini dari saking tidak tahunya orang tua saya itu sampai sekarang beliau masih simpang siur jurusan saya waktu S1 itu apa gitu. Terus S2 juga apa, apalagi di S2 kan saya studi disabilitas dan pendidikan inklusif, itu istilah apa begitu bagi mereka. Tapi saya malam ini sadar bahwa ternyata dengan keadaan pendidikan yang seperti itu ternyata ada dampak yang positif yang sangat besar terhadap perkembangan saya. Terima kasih Mas Andika telah membukakan kesamaan background ini membuat kita mudah nyambung. Satu frekuensi. Nah, Mas Andika, setelah misalnya nih kita sudah menemukan passion kita, kan tanggung jawab kita sekarang bagaimana passion itu kita kembangin nih, jadi tidak stuck begitu. Nah, mungkin ada tips atau gimana cara Mas Andika mengembangkan passion itu? Oke, ini penting banget sih. Karena orang kadang tahu passionnya, ngerti dia jago di situ, bagus juga di situ, tapi dia nggak ngapa-ngapain untuk itu. Atau dia nggak percaya itu passionnya. Nggak percaya bahwa itu passionnya. Jadi Nuril ini sebenarnya cocok. Udah bagus banget nih. Jadi konselor, jadi trainer, jadi motivator. Dan dapat dan bisa menjadi profesi juga gitu. Dan orang-orang ngasih feedback, bagus nih Nuril, recommended gitu. Artinya kita good at it, dan kita senang juga sebenarnya. Tapi kita lihat yang lain. Kayaknya jadi dosen PNS itu lebih asik ya. Jadi NGO internasional itu keren ya. Jadi community development di perusahaan-perusahaan startup itu kayaknya bagus gitu. Itu adalah masa kita tidak percaya terhadap passion kita. Yang kadang udah jadi profesi kita. Bisa jadi kita good at it, we can pay for it, terus kita juga love it, tapi kita masih lihat yang lain nih. Oh iya ya, gimana? Nah, memang itu kadang menjadi masalah. Tetapi yang paling penting passion, karena passion itu adalah journey, itu adalah perjalanan. Maka kalau kita nggak lakukan, dia nggak bernilai apa-apa. Dia nggak bernilai apa-apa sama sekali gitu. Makanya saya secara pribadi, tapi bisa juga kayak gini. Kita nggak mengembangkan passion kita, jangan-jangan itu mungkin bukan passion kita. Mungkin kita nggak senang itu, atau mungkin kita merasa ya mungkin kita nggak senang itu gitu. Selagi orang itu senang terhadap itu, Ril, bagaimanapun keadaan dia akan tetap lakukan. Nah, selagi apapun, contoh Terelie itu kan bukan penulis full time, dia kan backgroundnya bengkir. Tika Natasha juga bengkir.
Buku yang sering saya rekomendasikan, buku Filosofi Trust, itu konsultan advertising, Henry Manampiring itu. Tapi mereka nulis buku filsafat. Nah, passionate about life, passionate about writing, dia tetap lakukan itu walaupun dia punya profesi lain kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau namanya passion, dia akan selalu kan makanya orang sering definisikan passion itu panggilan jiwa gitu ya. Jadi makanya kalau orang passionate about something, otomatis dia akan selalu menemukan jalan untuk melakukan itu bagaimanapun ceritanya. Nah, orang-orang yang full time kerja sampai hari Jumat, dia akan selalu curi-curi waktu di weekend atau di sela-sela kerjanya untuk melakukan passionnya dia. Karena dia senang itu loh. Karena dia merasa puas dengan itu gitu sih. Jadi kuncinya dua, bisa jadi kita nggak lakukan sesuatu untuk ngembangin passion kita, bisa jadi itu bukan passion kita, atau yang kedua kita terlalu fokus dengan pencapaian orang lain dan kita tidak percaya apa yang sudah kita kuasai, kita senang dan kita kadang dibayar untuk itu sebagai passion kita. Waduh, kalimat terakhirnya itu sangat luar biasa, itu harus dijadikan quote kayaknya. Mas Andika, itu saya mau bertanya singkat ke Mas Andika. Kalau Mas Andika sendiri nih, dibayar mahal tapi bukan passion, dibayar kecil tapi itu passion, pilih yang mana dan kenapa? Kalau bisa memilih, saya pada posisi tidak mau memilih itu. Kenapa? Karena saya bisa melakukan passion saya dan saya bisa melakukan profession saya. Saya bisa melakukan sesuatu yang tidak saya senengin tetapi punya nilai ekonomis, tapi saya akan selalu menemukan cara untuk melakukan passion saya. Jadi kadang Nuril, passion itu nggak bisa bayar tagihan listrik. Betul. Passion nggak bisa up GoPay, passion nggak bisa beli nasi Padang. Jadi pada posisi yang seperti itu tidak mudah mengambil keputusan, makanya bisa saja saya tetap mengambil bayaran besar, tetapi bayarannya besar, walaupun saya tidak senang di situ, tetapi saya tahu saya pengen uangnya, sedangkan untuk passion saya mengisi ruang jiwa saya, menyenangkan jiwa saya akan tetap melakukan passion saya, walau dibayar atau nggak dibayar. Nah, jadi hidup itu harus realistis. Bagus, benar sekali. Jadi kalau menurut Mas Andika nih, terus gimana cara hidup dengan passion? Oke. Kayak Panji gitu kan, kayaknya dia sudah bisa hidup dengan komedi. Dia sering berbicara tentang itu. Nah, itu juga kayaknya passionnya Panji juga kayaknya. Kalau menurut Mas Andika nih, gimana cara hidup dengan passion? Wah, ini memang agak berat sih, karena hanya beberapa segelintir orang yang bisa punya passion dan juga merangkap jadi profesionnya dia. Hanya sebagian. Nah, kalau Panji itu, dia passionate about something, dia justru udah ngerangkup banyak hal. Dia ngisi vocation juga, karena dunia juga butuh tanda tawa, tapi dia juga senang di situ, dia jago di situ, dan dia dibayar untuk itu kayak gitu. Itu udah agak lengkap itu, di hampir full ikigainya menurut saya, melihat saya sebagai orang yang ngikutin karya-karyanya. Nah, memang bener, Ril. Nggak semua orang punya privilege untuk bisa hidup dari passionnya. Makanya nggak usah dipaksain. Nggak apa-apa, kamu punya profesi yang berbeda dengan passion kamu gitu loh. Syukur-syukur memang dalam perjalanan itu, kalau kita tetap explore, syukur-syukur suatu saat kita nemukan passion kita, dan itu beririsan dengan profession kita. That's okay Nuril menjadi dosen, tapi sekarang yang lebih banyak, ini ngaku dosen ya kan, bukan dosen ya kan. It's okay Nuril menjadi trainer, menjadi apa, tetapi karena memang suka ketemu anak-anak di kelas, tetap ngelakuin itu gitu ya. Jadi maksud saya adalah menggabungkan passion dengan profession itu bukan hal yang mudah. Dan nggak apa-apa bekerja tidak sesuai dengan passion. Kenapa? Karena passionmu kadang tidak bisa bayar listrik. Oleh karenanya, nggak apa-apa kerja nggak sesuai dengan passion, tetapi kalau memang kita passion about something, kita akan selalu temukan jalan untuk menemukan itu. Dan kita berdoa dengan kita mengeksplor itu, semoga suatu saat kita bisa membuat selaras passion dan profession kita itu. Jadi sekarang anak muda jangan selalu bilang, kenapa resign? Nggak sesuai passion aku. Ini kenapa nggak sesuai passion kamu? Terus ditanya passionnya apa juga bingung. Nah, makanya
alasan-alasan aku passion di bidang ini enggak ini itu kadang menjadi masalah sebenarnya. Makanya saya bilang tadi kan, saya ajak kita berpikir realistis. Karena di dunia yang seperti ini sekarang kompleks, dan alhamdulillah manusia itu bisa dikasih kekuatan bisa melakukan profesi dan passionnya sekalian kayak gitu sih. Jadi that's okay menurut saya untuk bekerja tidak sesuai dengan passion. Tetapi kalau misalnya teman-teman bisa menggabungkan passion dan profesinya, bersyukurlah. Waduh, kayak Mas, saya sendiri dulu Panji, gitu. Ronaldo, Hmm. siapa lagi? Bahkan ada dosen saya itu di UINSA dulu, beliau sesumpak apapun di rumah pas tapi nyampe di kelas ngajar itu katanya beliau sangat bahagia dan lega banget gitu katanya. Luar biasa. Semoga lah nanti kita juga seperti itu. Amin. Kalau saya tanya nih, pertanyaan personal ini, kalau Mas Andika passionnya apa dan kapan menemukan bahwa kayaknya ini passion saya? Kapan itu? Oke. Juga adalah perjalanan ya. Karena passion ini juga adalah perjalanan ya, Rile. Jadi saat ini mungkin bagi saya adalah empati adalah passion saya. Taking care of others adalah passion saya. Jadi ketika saya ketemu sama orang-orang ngisi sharing gitu, jadi mentor di forum-forum, itu saya nemukan hidup saya gitu. Kemarin saya itu perjalanan kayaknya 4 jam pulang pergi naik motor. Dan makanya saya ketemu dengan mentor saya. Tapi kan makanya kemarin saya nggak balas langsung chat dari Nuril. Dan sore itu saya capek banget dong, apalagi dengan trafficnya Jakarta. Tapi sampai di rumah, di kontrakan, saya punya jadwal video call, meeting dengan teman-teman eksekutif board UINSA Student Forum. Sekilas hilang capek saya. Nggak rasa capek, bahagia, seneng kayak gitu. Nah, bagi saya sekarang itu adalah passion saya. Taking care of others, leading a team gitu ya. Empati terhadap problem-problem orang, bantu orang dalam proses pengembangan dirinya, itu adalah passion saya saat ini. Walaupun lagi-lagi saya belum dibayar untuk itu, belum. Apakah nanti menjadi dibayar? Apakah tidak? Saya belum tahu. Nah, sekarang saya memilih profesi saya di bidang di luar dari itu gitu. Saya masih melakukan itu passion, tapi bukan profesi saya. Jadi kan kalau saya sharing-sharing, saya belum dibayar untuk itu, berarti itu belum profesi saya. Gitu. Ya, saya masih belum bisa teman-teman untuk menyelaraskan profesi dan passion saya. Ini kegalauan saya sejak 2016. Saya berusaha meninggalkan salah satunya gitu, tapi nggak bisa-bisa. Dan saya berkali-kali konsultasi dengan mentor-mentor saya, dan mereka menyarankan saya coba jalani keduanya. Tapi jalaninya jangan 50-50, tapi all out keduanya. Jangan dibagi keduanya gitu. Jadi jangan 50-50 gitu. 50-50 itu susah kadang mengukurnya, tapi 100% untuk dua-duanya kayak gitu. Jadi saya juga sedang dalam proses journey untuk gimana bisa menyelaraskan itu. Tetapi sampai kapanpun jika tidak selaras antara profesi dan passion saya tidak masalah. Ini juga terima kasih untuk jawabannya, dan ini pertanyaan personal lagi, kayaknya ini pertanyaan terakhir gitu, karena saya harus memahami bahwa Handika harus ada di forum lain nanti. Nah, misal nih Mas Andika cepat atau lambat kan pasti nanti punya anak gitu. Oke. Gimana Mas Andika bayangan terhadap passion si anak nanti ini? Apa yang dibayangkan oleh Mas Andika kira-kira ya? Aduh, saya kebetulan istri saya juga lagi hamil ya. Lagi hamil? Ya, lagi hamil. Teman-teman subscribernya Ngaku Dosen sama Nuril juga. Mungkin Januari lahiran. Udah dekat. 8 bulan, 7 bulan sekarang ya, berarti? Udah 8, udah hampir ya. Terus mungkin saya akhir-akhir ini saya nonton series film dari Turki, namanya Ertuğrul. Jadi Ertuğrul ini adalah ayah dari Utsman. Utsman adalah yang mendirikan kerajaan Turki Utsmani. Jadi ini cerita tentang ayahnya. Suatu saat anaknya 3 bertanya sama Ertuğrul ini, ayah kan udah banyak bertempur lawan Mongol, lawan pasukan salib, lawan pengkhianat di dalam negara sendiri. Pokoknya banyak lah gitu. Bangsa dari Bizantium, Romawi dan seterusnya, lawan banyak dan bisa melewati fase-fase sulit itu semua. Apa sih yang sulit sebenarnya ya, kata anaknya? Si Osman ini.
Ertugrul menjawab, menjadi orang tua. Yang sulit, nah. Dan saya sejujurnya Nuril, saya ada rasa kekhawatiran ketika saya mulai mau masuk fase itu sebenarnya. Gimana gitu. Dan saya pikir memang benar gitu. Jadi orang tua itu kayak berat banget. Tetapi ketika kita dikasih amanah oleh Allah, insya Allah ada jalan. Nah, yang saya bayangkan adalah yang jelas saya akan berusaha mendidik anak saya sebaik mungkin. Sebisa mungkin saya penuhi gizinya dan akses terhadap pendidikan yang baik. Itu ya Ril ya. Itu penting. Jangan sampai kita mewariskan berdasarkan pengalaman dan kisah nyata dari Bapak itu, Nak. Itu yang penting. Yang kedua, saya akan tetap mengambil ibroh dari orang tua kita dulu bahwa saya akan berusaha memberikan psychological safety kepada anak saya dalam proses pengembangan dirinya. Anak itu saya belum tahu teorinya secara persis, tapi memang bisa diarahkan kan, kita bisa menciptakan lingkungannya dari kecil. Tetapi saya akan mungkin saya hanya akan saklek ketika itu urusan akidah dan syariah, tetapi urusan pengembangan dirinya saya akan berikan dia keleluasaan, psychological safety, dan berusaha memfasilitasi bagaimana dia menciptakan atau menemukan passionnya nantinya kayak gitu. Itu sih, walaupun saya ini orangnya sosial banget ya, karena nggak bisa matematika, begitu juga istri saya. Kalau anak saya, syukur-syukur anak saya nanti sukanya pelajaran-pelajaran eksak, saya akan berusaha untuk itu gitu, memfasilitasinya, walaupun saya nggak ngerti itu kayak gitu. Memfasilitasi bukan mengajari ya? Ya, memfasilitasi ya. Jadi kalau mengajari nggak bisa. Jadi menurut saya yang sekarang masih terpikirkan saya adalah saya akan berusaha memenuhi kebutuhan dia secara fisik terutama dan akses terhadap pendidikan, dan yang kedua adalah menciptakan psychological safety sebagaimana yang saya rasakan dahulu dari orang tua saya. Nah, dan saya mungkin hanya akan saklek kepada urusan-urusan akidah dan syariah. Tetapi urusan pengembangan diri, sekolahnya di mana dan seterusnya, itu kita akan demokratis sebagaimana Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Bahkan sebelum Nabi Ismail disembah ditanya pendapat Nabi Ismail. Padahal Nabi Ibrahim loh Rasul. Nah, apalagi kita nih cuma orang tua biasa gitu. Kita harus banyak diskusi, dialog demokratis lah gitu ya dalam mendidik anak. Tapi untuk aspek-aspek yang berkaitan tentang hak asasinya dia, hak tentang pengembangan dirinya. Tetapi urusan akidah dan syariah, sebagaimana saya yakini dari Al-Quran, itu perintahnya semuanya pakai fi'lul amri dan fi'lul nahyi. Artinya memang harus saklek seperti itu. La tusyrik billah, la tusyrik billah. Itu semuanya saya berpendapat seperti itu. Walaupun saya tahu persis perjalanan menjadi orang tua ini akan sangat berat, dan saya belum tentu bisa mengaplikasikan apa yang ada di pikiran saya saat ini. Dan saya selalu berdoa kepada Allah biar saya bisa menjadi orang tua yang baik pada anak-anak saya. Wah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, calon bapak, ayah yang bijak kayaknya. Amin. Mudah-mudahan anaknya nanti soleh ataupun solehah. Nah, untuk penutup ini Mas Handika, tolong dong kasih closing statement, entah itu baik bagi mereka, bagi teman-teman, bagi kita yang dalam proses menemukan passion atau yang sedang membangun passion, mengembangkan passion atau sedang merawat passion, itu gimana Mas Handika? Closing statement. Jadi teman-teman, mungkin dari perspektif yang saya share dengan diskusi singkat bareng Nuril ini, pertama Jalaluddin Rumi itu pernah bilang gitu, you can work together, but no one can work it for you. Jadi kita bisa hidup bareng-bareng nih. Aku jalan bareng Nuril berdua, tetapi hidupnya Nuril nggak bisa aku jalankan, dan nggak bisa ada orang lain menjalankan hidupku untuk aku kayak gitu. Jadi aku berhenti di sini, Ril, kamu jalankan hidupku ya, tapi feedbacknya untuk aku, tidak bisa kayak gitu. Jadi itu artinya Rumi menurut saya menekankan bahwa pada dasarnya dalam kaitannya kepada kehidupan personal, yaitu tanggung jawab diri sendiri kayak gitu. Nggak bisa dijadikan itu tanggung jawab bareng-bareng kolektif gitu. Pengembangan diri kita, tujuan hidup kita, ibadah kita dan seterusnya, itu adalah you can work together. Kita bisa aja happy bareng-bareng, tapi no one can work it for you gitu. Dalam hidup tuh nggak bisa ada orang lain menjalankan hidup kita untuk kita kayak gitu. Itu sih. Dan karena perubahan dunia ini begitu cepat, Bel, di era yang seperti ini, hiruk pikuk sosial media dan seterusnya, ketika kita punya passion, kita punya tujuan hidup, itu buat hidup kita lebih terarah gitu. Kita lebih nggak jadi tak terombang-ambing gitu. Walau bagaimanapun respon orang-orang di sekitar kita, tapi kita punya tujuan hidup dan kita passionate about that, kita akan tahu nih bagaimana cara mencapai tujuan sana tanpa harus
apa namanya ya, mendengarkan hiruk-pikuk yang ada di samping kita. Kenapa? Karena kalau misalnya ini saya lupa, semoga saya ingat dari quote siapa. Kalau misalnya kan kita sekarang udah terpengaruh banding-bandingkan diri. Nah, kalau dan merespon nyinyiran orang dan seterusnya. Dan kalau misalnya kita dalam perjalanan dan setiap ada anjing menggonggong kita lempar, kita nggak sampai kepada tujuan kita. Jadi nggak semuanya hal dalam hiruk pikuk dunia ini di sosial media harus kita respon. Just focus on yourself gitu. Capai tujuan itu dengan cara yang baik, ya that's okay. Dan karena perubahan dunia begitu cepat dan perubahan di dunia ini tidak menunggu kita siap atau tidak siap. Karena hidup kayak nonton bioskop, kalau kita telat film diputar tanpa kita gitu. Jadi nggak ada. Nih Nuril udah beli tiket tadi nih sama mantan pacarnya. Tapi udah jam 7.00 harusnya dimulai. Apakah bioskopnya bilang, mana nih Nuril gitu? Enggak. Langsung diputar aja tuh film tanpa kita udah hadir atau belum. Padahal kita lagi makan popcorn di depan. Itu Nuril, terima kasih kesempatannya untuk berbagi di channelnya ini. Semoga bermanfaat. Luar biasa. Dan kalimat terakhir itu nggak tahu sih. Saya beberapa kali mengutip itu dan saya bilang ini adalah kata-kata teman saya yang bioskop hidup seperti bioskop gitu. Nggak tahu itu quote-mu pribadi atau kamu dapat dari orang lain? Kayaknya saya dapat dari orang. Kalau yang itu kayaknya saya dapat dari orang lain. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu dari, pokoknya itu quote-nya orang Medan karena bahasanya pakai kau itu. Kalau tidak salah pertama kali, jadi kalau aslinya itu kalau nggak salah hidup itu kayak nonton bioskop. Kalau kau telat film diputar tanpa kau katanya. Nah, kalau nggak salah pertama kali saya dengar dari Kang Maman Suherman. Oh, Kang Notulen. Notulen ya. Itu saya sangat suka banget. Saya sangat suka banget sejak saya pertama kali mendengar quote itu dari kamu sekitar tahun 2015 apa ya Pak? Yeah. Apa 2014 gitu, saya suka. Sampai sekarang saya suka. Terima kasih Mas Handika untuk sharing pada malam hari ini dan sepertinya ini bukan video yang terakhir karena Mas Handika adalah sosok yang multi talent juga dan sangat banyak prestasi baik di organisasi ataupun di bidang akademik lainnya. Ini kita akan explore, kita akan buat tema-tema lain yang lebih menarik, lebih menginspirasi insya Allah. Dan sekali lagi terima kasih dan maaf atas kelancangan mengajak Mas Handika karena saya harus mencuri waktu dari beliau. Terima kasih Mas Handika. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.